Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pejuang kedinasan. Masih bersama channel kita Pejuang Pintu Kedinasan. Baik, di sini kita akan menjelaskan ya teman-teman berkaitan dengan pengumuman yang ada di Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu terkait pengumuman dengan apa teman-teman, terkait pengumuman tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2025 maksudnya teman-teman, maaf ya salah. Berdasarkan surat pengumuman tersebut bahwa Kementerian di lingkungan Hak Asasi Manusia membutuhkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Unit kerja yang mendapatkan alokasi yaitu ini ya teman-teman ya, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Pusat Data dan Informasi Asasi Manusia, serta kantor wilayah Kemenham, yaitu 38 wilayah kerja. Jabatan kualifikasinya jelas ya teman-teman. Untuk jabatan analis ya, analis SDM ahli pertama ini cukup banyak ya teman-teman, dengan kualifikasi pendidikan ini teman-teman ada S1 Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen Publik, dan Ilmu Pemerintahan. Ini membutuhkan alokasi PPK 242. Ada di perencanaan ahli pertama juga ada 82 unit pusat dan kantor wilayah teman-teman. Untuk apoteker juga dibuka teman-teman ya. Di bagian nomor 3 dibutuhkan apoteker ahli pertama dengan jurusan atau kualifikasi pendidikan S1 Farmasi dengan disertai sertifikat profesi apoteker. Alokasinya 2 ya di Sekretariat Jenderal. Nah, ini yang cukup menjanjikan untuk S1 ya teman-teman. S1 ini semua jurusan untuk penata layanan operasional ya. Ini membutuhkan 108 tapi dibagi di setiap unit pusat dan kantor wilayah. Sedangkan untuk pengelola layanan operasional di 3 semua jurusan 66 kantor wilayah. Oke. Dengan jumlah alokasi PPK untuk tahun 2026 Kementerian Hak Asasi Manusia ada 500 teman-teman. Ada 500 teman-teman. Oke, baik, langsung saja kita ke kriteria pelamar berdasarkan jenis penetapan kebutuhan. Jenis penetapan kebutuhan formasi umum berupa pelamar umum yang sesuai dengan persyaratan, dimiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Yang pertama ya, langsung saja. Persyaratannya yaitu warga negara Indonesia ya, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, ini jangan sampai lupa usia paling rendah 20 dan paling tinggi itu 40 tahun. Nah, bagi yang umurnya masih di bawah 40 tahun boleh mendaftar. Cuman ada minusnya ya teman-teman, karena di sini harus mencantumkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun terkait dengan bidang tugas yang dilamar. Jadi yang nggak memiliki
pengalaman kerja tidak bisa ya teman-teman untuk mendaftar, tidak diprioritaskan maksudnya. Yang keempat, jelas tidak pernah dipidana, dibuktikan dengan SKCK, tidak pernah diberhentikan dari PNS maupun PPK. Yang keenam, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, dan PPK. Yang ketujuh ini tidak menjadi anggota atau pengurus. Yang kedelapan, tidak pernah melakukan dan pelanggaran seleksi. Yang kesembilan, tidak berstatus peserta seleksi calon ASN. Yang kesepuluh, pelamar tidak pernah mengundurkan diri dan dinyatakan lulus. 11, pelamar belum pernah mendaftar seleksi instansi lain dalam priori penetapan. 12, tidak terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut. Yang ke-13 itu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yaitu IPK paling rendah 2,75. Baik, yang ke-14 itu sehat jasmani dan rohani. Yang tentunya ini harus mencantumkan surat keterangan sehat dari unit dokter pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, di sini itu jadi kalau biasanya itu surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah ini wajib ya, wajib di rumah sakit yang tipenya tuh baik tipe A maupun B, yaitu di pemerintah. Nah, ini seperti apa namanya, RSUD. Nah, RSUD ya. Baik, yang ke-B surat keterangan riwayat rohani, sama surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika psikotropika, itu juga sama. Biasanya dari ketiga surat ini yang dari pemerintah itu kurang lebih hampir 600 ya, 3 surat ini 600.000 teman-teman pejuang kedinasan dan CASN. Baik, setelah persyaratan umum kita langsung lari ke persyaratan khusus nih. Persyaratan khusus itu bisa dicantumkan ya, masing-masing analisis sumber daya manusia, ada perencana ahli pertama, apoteker itu, serta penata layanan operasional, pengelola layanan operasional itu masing-masing ada. Nanti saya cantumkan PDF pengumuman ini di deskripsi video ini. Langsung saja ke tata cara pendaftaran, yaitu langsung saja pelamar langsung buka laman HTTPS CASN BKN, lalu membuat akun dan melakukan pendaftaran. Pelamar langsung mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan, yaitu KTP. Setelah pembuatan akun, di mana pembuatan akun cuma sekali, diwajibkan ya pelamar itu langsung mengingat username. Nah, ini jangan lupa mengingat username sama password di akun pendaftaran, kalau bisa langsung dihafal atau dicatat ya. Setelah itu dalam mendaftar menggunakan 2 nomor identitas kependudukan, maka dianggap gugur ya, jadi nggak boleh cuma 1 aja. Setelah itu, setelah melakukan pendaftaran secara daring atau online, maka wajib mencetak kartu pendaftaran di SCASN. Setelah sudah mencetak kartu, baru ke tahap selanjutnya teman-teman. Tahap selanjutnya yaitu unggah dokumen dalam rangka pendaftaran. Selain mengisi formulir, pelamar wajib pula melakukan unggah dokumen pada laman HTTPS //sscasn.bkn.go.id berupa
Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri HAM. Metre 10.000 ya. Yang kedua, surat pernyataan 16. Di sini sudah jelas, langsung diperoleh dari link ini HTTPS Metre. Format surat dapat diunduh pada laman Kemenham.go.id surat pernyataan. Terus surat keterangan pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja bisa berasal dari perusahaannya ya, atau bisa bikin sendiri dengan bukti-bukti yang ada, di mana pengalaman masa kerja dihitung sampai 31 Desember nih. 31 Desember 2025. Yang keempat, KTP pasti. Yang kelima, pas foto formal. Jangan lupa latar belakang merah ya. Nah, ini latar belakang merah. Ijazah asli pasti, ijazah asli. Transkrip nilai asli, bukan legalisir ya. Itu di-scan nanti. Nah, langsung kita ke tahapan seleksi nih, adalah administrasi. Administrasi itu sifatnya menggugurkan ya. Pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud. Pelamar yang dinyatakan memenuhi seleksi diumumkan ya. Setelah itu yang dinyatakan lulus berkas administrasi maka akan mengikuti ujian CATBKN. Setelah itu akan menggunakan chat terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, kultural, integritas dan moralitas dalam wawancara. Ini di sini juga dijelaskan terkait peserta memiliki nilai yang sama dan batas terakhir dari peringkat tertinggi sebagaimana huruf B. Maka penentuan kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CATBKN khusus di batas terakhir peringkat tertinggi dilakukan secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi. Jika nilai dimaksud sama, maka penentuan didasarkan nilai kumulatif, manajerial dan sosiokulturalnya. Nah, seleksi kompetensi ini bobotnya 50 ya, CATBKN ini. Jadi ada lagi yang namanya seleksi kompetensi teknis tambahan, di mana tes tertulis dalam bentuk 20 pertanyaan secara esai. Masing-masing jawaban memiliki rank nilai 0 sampai 100. Nah, nilainya juga 50%. Nah, selanjutnya yaitu sistem kelulusan. Peserta dinyatakan lulus seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Hak Asasi Manusia 2025 apabila hasil nilai akhir peserta tersebut memperoleh peringkat tertinggi dalam masing-masing alokasi PPK dan unit kerja penempatan. Selanjutnya hasil nilai akhir peserta merupakan penjumlahan dari 50%. Oke. Yang poin 4 yaitu bagi peserta yang mengundurkan diri atau dinyatakan lulus setelah pengadaan maka panitia dapat mengganti pesertanya dengan yang paling bawah. Jadi kalau ada yang mengundurkan diri bisa ya menarik dari peringkat yang di bawahnya. Pengumuman hasil disampaikan di SCASN dan Kemenham maupun Instagram Kementerian HAM. Panitia tidak bertanggung jawab atas kelulusan peserta. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat dijelaskan. Oh, ini ada rencana ya jadwal seleksinya ini. Yang pertama pengumuman seleksi, nanti pendaftaran seleksi ini sampai 23 Januari. Seleksi administrasi masa sanggah, nah disiapkan
pelaksanaan seleksi kompetensi, pengumuman hasil akhir, kelulusan, masa sanggah, hasil kelulusan, dan usul penetapan nomor induk PPK. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kita bagikan ya, kita share-share. Jangan lupa untuk subscribe dan like maupun komen jika memerlukan informasi yang lebih valid. Tentunya kita saling membantu dan berbagi informasi. Terima kasih atas kunjungannya di Pejuang Kedinasan, di pintu kedinasan baik CASN